Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, pahala akan didapatkan oleh setiap muslim dengan melakukan amal kebaikan. Pahala terus bertambah seiring dengan amalan baik yang dikerjakan. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk taat dan tidak merusak pahala-pahala yang telah didapatkannya. Hal ini termaktub dalam surah Muhammad ayat 33 sampai 34. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa la tubtilu a'malakum innalladzina kafaru wa saddu an sabilillahi tsumma matu wa hum kuffarun falayyaghfirallahu lahum. Al-ayah maknanya wallahu alam bimuradi. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, serta jangan batalkan amal-amalmu. Sesungguhnya orang-orang yang kufur dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, Allah tidak akan mengampuni mereka. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap muslim harus senantiasa mewaspadai setiap tindakan yang diperbuatnya. Hal itu harus dilakukan karena terdapat hal-hal yang dapat menghapus pahala atau amal baik kita. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hal-hal yang akan menghapus pahala kita. Dan sebelum kita lanjut, alangkah baiknya bagi sahabat semua yang belum bergabung dengan channel ini, silakan bergabung dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga kebaikan sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hal-hal yang dapat menghapus pahala kita yang pertama adalah syirik. Syirik adalah perbuatan yang menghapus pahala. Syirik merupakan dosa besar yang menduduki peringkat pertama di antara dosa-dosa lainnya. Syirik adalah perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itulah syirik tergolong sebagai dosa yang tidak mudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat An-Nisa ayat 48 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, tetapi Dia mengampuni apa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapapun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar. Dalam surat Az-Zumar ayat 65 Allah juga berfirman, Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sesungguhnya benar-benar telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang para nabi sebelummu,
Sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan gugurlah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang rugi. Yang kedua, hal yang dapat merusak atau menggugurkan pahala kita adalah riya. Setiap muslim dilarang melakukan perbuatan riya. Riya ketika melakukan perbuatan baik, melakukan sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, namun hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain, atau karena melakukan sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 264, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minuna billahi wal yaumil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu solda la yaqdiruna 'ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer kepada manusia, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah di hari akhir. Perumpamaannya seperti batu licin yang di atasnya ada debu, lalu batu itu diguyur hujan lebat sehingga tinggallah batu itu licin kembali. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum kafir. Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Yang ketiga, ujub atau membanggakan diri sendiri. Sebagaimana dijelaskan dalam Syarah Riyadhus Shalihin karya Syekh Muhammad Al-Utsaimin, Allah Subhanahu wa taala melarang para hambanya menganggap diri mereka suci, dengan kata lain, dengan memuji diri mereka sendiri karena bangga kepada orang lain. Dalam surah Luqman ayat 18, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Dan yang keempat adalah murtad. Dalam surah Al-Baqarah ayat 217, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yas'alunaka 'anis syahril harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun an sabilillahi wa kufrum bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat amaluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Namun menghalangi orang di jalan Allah, ingkar kepadanya, menghalangi orang masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar dosanya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Fitnah atau pemusyrikan dan penindasan lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad atau keluar dari agamamu. Jika mereka sanggup, siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, selalu dia mati dalam kekafiran. Sia-sialah amal mereka di dunia dan akhirat. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah beberapa hal yang mungkin akan merusak amal kebaikan kita. Semoga
kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.